Selamat pagi. Perkenalkan, saya Komang Trisna Dewi, guru fisika di SMA Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 pada Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi fluida dinamis sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan videonya. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Sebelum kita memulai, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini apakah ada yang absen? Ya, nihil ya. Bagus. Hadir semuanya ya. 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 Baik, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Cuaca agak mendukung ya, agak sejuk pagi ini ya. Baik. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi fluida dinamis ya. Nah, sebelum memulai, Ibu akan memberitahu model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada hari ini ya. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk hari ini adalah model self-directed learning ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, selain kita menggunakan metode yang baru, nah, Ibu juga akan menjelaskan mengenai asesmen atau penilaian yang akan Ibu lakukan selama proses pembelajaran kita. Ya, jadi di sini Ibu akan menilai yang pertama sikap ilmiah kalian. Ya, maksudnya adalah saat kalian melakukan praktikum nanti di kelompoknya, bagaimana sikap kalian di kelompok, apakah aktif atau bagaimana, itu semua Ibu nilai ya. Ada nanti nilai kelompoknya, nanti ada nilai juga individunya ya. Di sini Ibu sudah punya daftar nama kalian, jadi nanti akan Ibu kasih nilai sepanjang proses pembelajaran ini. Dan juga yang kedua, di sini ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan di sini nanti keterampilan saat kalian praktikum dan juga saat kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian selama praktikum. Jadi semuanya itu Ibu nilai. Jadi Ibu harap kalian hari ini bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai fluida dinamis ya.
fluida dinamis, pertemuan pertama kita akan bahas mengenai debit dan kemudian asas kontinuitas ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian LKPD dan juga modul itu melalui media WhatsApp ya seminggu lalu. Itu Ibu menggunakan metode flip classroom. Itu maksudnya adalah mempersiapkan kalian sebelum proses pembelajaran. Jadi kalian bisa prepare, bisa mempersiapkan diri di rumah, membaca modulnya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, udah dibaca belum modulnya? Aduh, kok lemes banget. Beneran udah dibaca? LKPD-nya udah dibaca? Sudah. Ya paling tidak kalian sudah ada gambaran sedikit seperti itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas fluida dinamis yaitu debit dan asas kontinuitas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama nanti kalian bisa memahami konsep debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep debit dan asas kontinuitas ini dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian bisa menentukan debit dan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan baik melalui metode eksperimen lab virtual dengan menggunakan simulasi PET ya. Jadi hari ini kita tetap melakukan praktikum, tapi kita melakukan hal yang baru yaitu menggunakan lab virtual, yaitu dengan bantuan simulasi PET ya. Belum pernah kan ya? Belum. Biasanya materi yang lalu fluida statis kita percobaan langsung ya pakai alat ya. Nah sekarang untuk yang fluida dinamis, Ibu mencoba untuk menggunakan lab virtual ya, karena mengingat juga alat di praktikum kurang mendukung yang di lab, jadi kita coba gunakan ini. Kita manfaatkan teknologi ya. Kalian punya gadget bawa HP kan? Nah kita mau memanfaatkan itu biar kalian adalah manfaatnya di proses pembelajaran ya. Dan juga ini bawa tab atau laptop kan? Bawa ya? Ya, setidaknya ada yang ini membawa di kelas ini untuk masing-masing kelompok nanti ya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke ke konsepnya, kegiatan praktikum. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan pemantik ya buat kalian ya. Bisa disimak di slide. Nah, di situ ada gambar apa tuh? Nih yang ini gambar apa nih? Ya, pipa PDAM. Di rumah pakai air PDAM apa pakai air sumur kalian? PDAM. Ada yang pernah lihat pipa PDAM seperti ini? Ada? Ya. Apa yang bisa kalian cermati dari gambar itu, dari pipa-pipa itu? Mungkin dari bentuknya, dari ukurannya, atau bagaimana? Siapa yang bisa? Dari gambar itu aja, nggak usah dulu jauh-jauh mikir konsep apa. Ibu mau tanya dari gambar itu aja, apa yang bisa kalian cermati? Ya, Kyuren, silakan. Kayaknya bercabang-cabang dia, Bu. Jadi kayak ada bukan dari satu sumber aja, tapi banyak sumber untuk membawa arus airnya ke tempat-tempat itu. Ya. Bercabang-cabang. Ya. Tapi ukurannya kelihatannya sama kayaknya, Bu, kecuali yang di tengah gitu. Oh ya. Itu bisa. Ya. Oke, jadi yang bisa kalian perhatikan dari gambar di depan ini, yang pertama pipanya bercabang. Kemudian ukuran pipanya berbeda. Ya, bisa. Nah, kemudian kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih ukuran pipa itu berbeda-beda? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada tujuannya atau bagaimana menurut kalian? Ya, siapa yang bisa memukakan pendapatnya? Ya, silakan. Ya, Eta silakan. Menurut saya mungkin kalau dari ukuran
dengan pipanya yang besar itu dia biar lebih banyak bisa nampung air. Terus Ya. kalau yang pipanya kecil-kecil itu kan banyak bercabang-cabang, itu tuh biar bisa menghubungkan ke saluran-saluran air yang pakai pipa PDAM itu. Ya, terima kasih ya. Kita tampung dulu ya jawabannya ya. Nanti akan kita buktikan melalui praktikum ya. Nah, jawaban dari Teta kita simpan dulu. Nah, kemudian ini ada gambar yang kedua. Coba disimak. Ini orang apa ini? Nyiram. Orang nyiram. Di rumah pernah nyiram? Pernah. Suka main air? Suka. Ya, masa kecil kurang bahagia berarti. Ya, baik. Selanjutnya Ibu punya video ya. Video kalian bisa cermati di LCD. Ini videonya memang nggak ada suaranya ya. Jadi yang perlu kalian cermati di sini adalah penampang ininya, selangnya ya. Dia punya macam-macam jenis ini penampang ya. Coba dicermati ya. Nah, ini. Perhatikan bentuk pancaran airnya. Ya. Nah, dari video tadi yang paling kenceng atau yang paling jauh pancaran airnya yang mana? Mau diulang lagi? Ya. Nah, coba diperhatikan. Ya, ini baru diulang lagi ya. Ini yang shower. Kemudian ada flat tadi, baru center. Ini macam-macam jenis ininya ya. Apa namanya? Lubangnya ya. Kemudian ada cone, full, mist, jet. Nah, yang mana? Yang jet ya. Itu kalau pakai selang yang sudah yang zaman now ya kayak gitu. Nah, jadi kalau selang yang kalian gunakan di rumah yang selang biasa, kalau kalian nyiram itu, kalau selang kalian di rumah, kalian tidak apa-apakan lubang selangnya itu, jadi menyiram polos saja. Kalian bisa amati bagaimana pancuran airnya. Beda halnya kalau kalian pencet lubang selangnya itu. Kalian juga bisa amati gimana pancuran airnya. Nah, menurut pengalaman kalian, mana pancuran air yang lebih jauh jangkauannya saat kalian biasakan saja tidak pencet atau saat kalian pencet? Saat kalian pencet, ya. Ada yang bisa memberikan alasan kenapa seperti itu? Saat dipencet baru dia pancuran airnya itu jauh seperti itu. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada tekanan, bukan? Karena ditekan, ya. Karena ditekan. Kita simpan lagi jawabannya, ya. Biar kalian penasaran. Kalau kalian bingung itu berarti kalian belajar, ya. Oke. Nah, untuk fluida dinamis ini ada bermacam-macam fluida yang mengalir. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas pada saat kali ini adalah kita memfokuskan pada fluida ideal saja, ya.
di mana fluida ideal itu memiliki 4 sifat. Ya, yang pertama tak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenisnya ketika mendapatkan pengaruh tekanan. Itu sifat yang pertama untuk fluida ideal. Yang kedua, tidak kental. Kemudian yang ketiga, alirannya laminer atau memiliki lintasan tertentu. Lintasannya itu tidak berputar-putar. Jadi punya lintasan tertentu dia. Kemudian yang terakhir, alirannya stasioner. Jadi maksudnya di sini kecepatan pada setiap titik dalam fluida itu konstan. Ya, kita akan bahas fluida ideal. Ya. Kemudian ada istilah di sini debit. Nah, debit itu bisa dilambangkan dengan huruf Q. Itu maksudnya adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu. Ya. Nah, mengenai hal ini, apa sih hubungannya debit, Bu, sama selang-selang tadi yang contohnya Ibu tadi itu apa sih hubungannya? Kita akan bahas nanti di praktikum ya. Biar kalian bisa menemukan sendiri apa sih hubungannya. Ibu jelasin debit, kemudian tadi kasih contoh masalah selang, luas penampang, terus kecepatan pancurannya atau kecepatan aliran fluida, apa sih hubungan dari semua itu? Nanti akan kita bahas dan kalian temukan nanti di kegiatan praktikum ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian silakan untuk berkelompok, cari kelompoknya, kelompok yang sudah kita tentukan, silakan. Nah, baik anak-anak, sudah semuanya duduk berkelompok? Ya. Ya, masing-masing kelompok ini kalian terdiri dari ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Semuanya sudah heterogen kan? Ada cewek, ada cowok. Ya, berarti sudah adil semua ya. Nah, oke. Sekarang kalian coba ngobrol dulu di kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan mau bahas apa hari ini di kelompok kalian ya. Ini terkait dengan LKPD yang sudah Ibu kirimkan minggu lalu. Mungkin kalian punya ide-ide apa, silakan dituangkan dalam kelompok ya. Nanti Ibu harapkan kalian bisa membuat tujuan pembelajaran di masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada menyusun hipotesisnya ya. Nah, Ibu bantu lagi dengan memberikan LKPD dalam bentuk printout ya. Nah, ini silakan dicermati. Ya, silakan dicermati LKPD-nya. Silakan kalian yang merancang aktivitasnya mau ngapain dulu atau disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Kalian mau bikin ininya dulu, rumusan masalahnya, nanti tujuan, kemudian nanti kalian bikin hipotesis ya. Kita akan menggunakan apa hari ini untuk praktikum? Ya, PET, simulasi PET ya. Untuk linknya bisa diakses di LKPD yang sudah Ibu kasih ya. Ada soft copy LKPD yang sudah Ibu kasih kan? Bisa diklik di sana linknya ya. Silakan bagi yang bawa laptop, silakan sudah dibuka laptopnya.
Ada hal yang mau ditanyakan? Ada yang nggak bisa buka petnya mungkin? Oh, ini sudah bisa ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Amelia Putri dan Anjani. Ya, silakan. Ibu sambil nilai ya. Baik anak-anak, mohon perhatiannya dulu. Nah, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk kelompoknya Permadi yang tampil pertama kali ya. Silakan, kelompoknya Permadi maju ke depan. Siapa yang mau jadi moderator? Ya, sebentar. Setelah kelompoknya Permadi nanti presentasi, Ibu harapkan kelompok lain nanti memberikan pertanyaan ya. Oke? Ya, silakan dimulai. Om Swastiastu. Selamat pagi. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi fluida dinamis. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ribut Amelia Katika Dewi, absen 11. Perkenalkan, nama saya Vanessa Indriani, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ribut Amelia Putri, absen 12. Perkenalkan, nama saya Putra Anjani Putri Maharyanti, absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadera Rida Permadi, absen 5. Ya, baik. Jadi di sini kita akan lanjut memberi hasil diskusi kita. Baik, di sini ada rumusan permasalahan yang akan dijadikan sebagai acuan dan tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu ada rumusan permasalahan yang dapat dijadikan acuan. Nah, kelompok kita ini memiliki 2 rumusan permasalahan. Yang pertama itu ada bagaimana debit air pada luas pipa penampang yang lebih besar dengan luas pipa penampang yang lebih kecil. Yang kedua itu bagaimana perbedaan kecepatan aliran air pada kedua jenis pipa tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, tujuan pembelajaran ini yang pertama itu dapat mengetahui bagaimana debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih besar dibandingkan debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil. Yang kedua tuh kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan kecepatan aliran air pada kedua jenis pipa tersebut. Kesimpulan yang pertama, kesimpulan yang dari kelompok kami itu ada yang pertama, debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih besar akan memiliki nilai besaran yang sama atau konstan dengan debit air pada pipa dengan luas penampang yang lebih kecil. Yang kedua, semakin kecil luas penampang selang semakin cepat kecepatan fluida yang keluar. Sedangkan sebaliknya, semakin besar luas penampang selang semakin lambat kecepatan fluida yang keluar. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Nah, sekian presentasi tadi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan semua presentasi dari masing-masing kelompok, nah sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mohon bantuannya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, silakan disimpulkan.
Tidak perlu takut ya. Ya. Silakan Permadi. Baik, di sini saya izin menunjukkan Ya. pembelajaran tadi. Jadi berdasarkan tabel hasil pengamatan dalam praktikum yang kami lakukan, kami memperoleh data besarnya debit fluida yang di penampang besar dan penampang kecil memiliki nilai yang sama. Hal ini sesuai dengan asas kontinuitas yang menyatakan bahwa pada selang waktu yang sama, debit fluida yang mengalir juga sama walaupun melalui luas penampang yang berbeda secara matematis dirumuskan dengan rumus Q1 sama dengan Q2. Ya. Ya. Ada yang lain lagi yang mau menyimpulkan? Itu tadi baru satu ya, Nak ya? Nah, mungkin mau menyimpulkan tentang hubungan tadi yang kalian temukan data pengamatannya tentang luas penampang sama kecepatan, hubungannya. Ya, silakan Anjani, malu-malu. Baik, saya akan menunjukkan hubungan luas penampang dengan kecepatannya. Jika luas penampangnya besar, jadi kecepatannya akan bernilai lebih kecil. Sedangkan jika luas penampangnya kecil, kecepatannya akan bernilai besar. Ya, ya. Baik, terima kasih ya. Ya sudah cukup dari Permadi dan Anjani. Terima kasih, kita beri applause kepada mereka. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan kasih 2 pertanyaan saja. Silakan nanti dibuat ya. Tidak perlu menggunakan lempiran ya, tapi langsung saja dijawab di kertas yang Ibu berikan, oke? Nah, silakan. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah selesai. Silakan sekarang dikumpulkan pekerjaannya. Silakan dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, setelah kita melakukan menyimpulkan pembelajaran, kemudian tadi kalian sudah juga mengerjakan evaluasi dengan mengerjakan kuis yang Ibu berikan tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Nah, kalau dari Ibu, refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini, kalau dari Ibu mungkin yang Ibu rasakan kekurangannya itu adalah dalam kalian menggunakan ini apa namanya simulasi PET tadi ya. Jadi kalau yang pakai laptop atau pakai tab itu layarnya bisa lebih besar, bisa lebih gampang dalam mengatur apa namanya luas penampangnya ya. Jadi kalau yang pakai HP masih agak susah tadi ya. Nah itu jadi untuk kedepannya semoga kita bisa melakukan simulasi PET dengan lab virtual ini di lab TIK ya. Jadi masing-masing ada komputernya ya, kan lebih gampang lagi kita ya. Karena ini untuk materi fluida ini kita tidak bisa menggunakan praktek dengan alat yang real karena di lab tidak ada alatnya. Jadi Ibu menggunakan lab virtual seperti itu ya. Nah, kemudian kalau refleksi dari kalian yang kalian rasakan, ini kalian pertama kali ya menggunakan ini ya. Ya. Jadi apakah ada kesulitan seperti itu? Ya. Jadi ya, kita perlu lebih banyak lagi untuk menggunakan hal seperti ini ya, menggunakan lab virtual ya, agar lebih mahir lagi ke depannya. Oke? Nah, sekian
untuk materi nanti minggu depan untuk pertemuan kedua masih dalam fluida dinamis. Nanti kita akan membahas mengenai asas Bernoulli ya. Jadi Ibu harap sebelum pembelajaran minggu depan kalian sudah di rumah mempersiapkan diri, mungkin membaca literatur yang terkait dengan asas Bernoulli ya. Jadi saat minggu depan kita belajar, setidaknya kalian sudah ada pemahaman sedikit, oke? Ya. Baik, kita akan persiapkan untuk mengakhiri pembelajaran. Apakah ada pertanyaan dulu? Pas semuanya? Ya, semua kesimpulan yang sudah kalian bikin itu sudah bagus ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sepanjang perjalanan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tadi dibuka dengan doa, sekarang kita akan tutup dengan doa ya. Baik, mohon kesediaannya mungkin Kyuren ya untuk memimpin doa tutup penutupan ya. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada langkah bagi kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi.